Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitriyatul Kulub selaku dosen pengampu pada presentasi akhir dari kelompok A5 dengan mata kuliah eksperimen teknik biomedis. Pada video kali ini kami selaku kelompok A5 dengan anggota yang pertama yaitu saya Giansani Echayani Ismara dengan NIM akhir 054, kemudian ada Nashwa dengan NIM akhir 015, ada Reva dengan NIM akhir 078, dan Putri Aulia Natasha dengan NIM akhir 007 akan mempresentasikan webinar yang berjudul Direct in Writing of 3D Hydrogel Structure, yang mana judul webinar kali ini itu sangat selaras dengan materi dari eksperimen teknik biomedis, yaitu karakteristik polimer, yang mana pada webinar kali ini kita akan mengamati bagaimana metode direct in writing itu akan bekerja pada suatu polimer, yaitu hydrogel beserta dengan beberapa komponen lainnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ada 8 materi. Yang pertama yaitu how to register in this webinar. Yang kedua ada hydrogel material. Yang ketiga ada application of hydrogel. Yang keempat ada approaches to generate 3D hydrogel structure. Yang kelima ada 3D printing technique applicable for hydrogel. Yang keenam ada ink rheological requirement for direct ink writing. Yang ketujuh ada existing approaches to 3D printing hydrogel structure. Dan yang terakhir ada effect of ethanol gelation on 3D printing hydrogel. Webinar yang kelompok kami ikuti diselenggarakan oleh bagian dari perusahaan Baiko, yaitu perusahaan Selling, di mana perusahaan Selling ini berfokus pada inovasi bioprinting 3D, mengembangkan bioprinter dan bioink untuk peneliti farmasi, akademisi, dan industri. Nah, kemudian di bagian kanan ini merupakan pemateri pada webinar yang kita ikuti, yaitu Dr. Chan Jing Huan, yang mana Dr. Chan Jing Huan ini sebagai postdoctoral research associate di Departemen Teknik Biomedis di Carnegie Mellon University pada tahun 2016 dan 2018. Kemudian minat dari Dr. Chan Jing Huan ini umumnya terletak pada persimpangan antara mekanika material, teknik, dan biologi, termasuk mekanika sel dan material lunak, biofabrikasi, mekanologi, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang bahwa pemateri pada webinar kali ini itu sangat berpengalaman di bidang bioprinting. Hydrogel material. Hidrogel adalah material polimer yang dapat menyerap dan menahan air dalam jumlah besar. Hidrogel sendiri memiliki sifat hidrofilik, yaitu dapat menarik dan mengikat molekul air. Nah, sifat ini tuh memungkinkan hidrogel untuk menyerap air dari lingkungannya. Kemudian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu polimer alami dan sintetis. Untuk hidrogel alami itu dapat dibuat dari bahan-bahan seperti selulosa, kitosan, dan gelatin. Sedangkan untuk hidrogel sintetis itu dapat dibuat dari bahan-bahan seperti PVA, PEG, dan PAM. Baik, adapun keunikan dari hydrogel yang pertama adalah high water content, yaitu kemampuannya untuk menyerap dan menahan sejumlah besar air seringkali melebihi beratnya sendiri. Nah, itu tergantung pada jenis hidrogel dan kepadatan cross-linkingnya. Nah, kadar air tinggi inilah yang bertanggung jawab atas sifat gel hidrogel. Kemudian ada biokompatibel, yang artinya tidak beracun dan tidak mengiritasi sel dan jaringan hidup, yang dimana ini tuh menjadikan ideal untuk aplikasi biomedis. Kemudian ada biodegradable, yaitu dapat terurai secara alami oleh enzim atau proses biologis lainnya. Nah, sifat ini tuh sangat penting untuk penggunaannya dalam implan dan scaffold, karena hidrogel ini kan akhirnya akan terurai dan diganti dengan jaringan baru yang terbentuk. Kemudian lajur degradasinya itu dapat disesuaikan agar sesuai dengan garis waktu regenerasi diinginkan. Kemudian keunikan lainnya adalah comparable softness to human tissue, yaitu tidak seperti biomaterial kaku lainnya seperti logam ataupun keramik. Hidrogel ini memiliki kelembutan dan elastisitas yang menyerupai sifat jaringan manusia. Nah, hal ini tuh penting untuk seperti aplikasi di kontak lens, implan, dan kulit buatan. Kemudian ada responsive to various stimuli, yaitu responsif terhadap berbagai rangsangan. Nah, hidrogel itu dirancang untuk merespons berbagai rangsangan eksternal seperti suhu, pH, cahaya, dan medan listrik.
Baik, kemudian untuk aplikasi hidrogel ini ada bisa di bidang medis, pertanian, dan industri. Untuk di bidang medis sendiri ini bisa dilakukan untuk implan medis seperti di stent, kateter, dan kornea buatan. Kemudian juga bisa untuk obat-obatan dan diagnostik, yaitu sensor untuk mendeteksi penyakit. Nah, kemudian untuk pada bidang pertanian yaitu pemeliharaan tanaman seperti pupuk dan pestisida. Kemudian juga di pertanian ini juga bisa untuk pengolahan air limbah. Dan untuk industri di sini digunakan untuk pelapis seperti cat dan tinta, kemudian untuk bahan bakunya seperti plastik dan tekstil. Nah, secara umum hidrogel ini tuh bahan yang serbaguna dengan berbagai macam aplikasi. Aplikasi hidrogel ini di berbagai bidang itu masih terus berkembang dan juga akan diperkirakan hidrogel ini bakal memiliki peran yang semakin penting. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah direct ink writing method, yaitu merupakan metode manufaktur yang digunakan untuk mencetak komponen atau struktur 3D dari tinta. Nah, untuk tintanya ini sendiri itu biasanya terbuat dari polimer atau logam dan dapat mengandung berbagai bahan seperti obat-obatan, sel ataupun jaringan. Nah, untuk biomaterial yang dicetak dengan direct ink writing ini memiliki sifat-sifat yang diinginkan seperti kompatibilitas dengan sel dan jaringan hidup, stabilitas, dan biokompatibilitas. Untuk keunggulan direct ink writing method ini yang pertama ada dari keakuratan dan presisi tinggi, di mana ini tuh untuk mencetak komponen atau struktur dengan ukuran dan bentuk yang presisi. Kemudian ada kompatibilitas dengan sel dan jaringan hidup. Tinta yang digunakan itu dapat dirancang agar kompatibel dengan sel dan jaringan hidup. Kemudian ada efisiensi yang tinggi yang dimana dapat digunakan untuk mencetak komponen atau struktur dalam waktu yang singkat. Nah, keunikan DIW dalam hydrogel ini adalah biokompatibilitas. Hydrogel ini kan memiliki sifat yang mirip dengan jaringan tubuh manusia yang membuatnya itu menjadi bahan ideal untuk aplikasi biomedis seperti rekayasa jaringan. Kemudian untuk aplikasi direct ink writing method ini dalam hydrogel ini tuh bisa untuk uh, rekayasa jaringan menggunakan DIW hydrogel untuk regenerasi jaringan yang rusak ataupun hilang. Kemudian uh, direct ink writing method ini juga dapat digunakan untuk membuat kerangka penyangga atau scaffolds untuk pertumbuhan sel. Baik, kemudian di sini ada aplikasi dari metode direct ink writing pada dunia teknik biomedis. Yang pertama yaitu ada pembuatan jaringan dan struktur organ. Pada pembuatan jaringan dan struktur organ ini, metode direct ink writing itu bisa untuk membuat struktur seperti ada pembuluh darah, tulang, dan kartilago. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu merupakan salah satu contoh penggunaan metode di direct ink writing pada pembuatan tulang. Kemudian bisa untuk yang kedua yaitu mencetak struktur implan. Hal ini karena DIW dapat digunakan untuk mencetak implan buatan atau struktur penyangga yang mendukung penyembuhan tulang. Kemudian yang ketiga ada pembuatan model organ pada pengembangan obat, yang mana pada metode ini itu dapat memungkinkan terjadinya pencetakan model organ atau jaringan yang akan digunakan untuk pengujian obat dan pengembangan suatu obat baru. Kemudian yang keempat ada pencetakan kartilago dan jaringan lunak. Hal ini karena metode ini atau metode DIW ini dapat merancang dan meregenerasi dan memperbaiki jaringan kartilago dan jaringan lunak lainnya. Kemudian yang kelima ada pembuatan sensor biomedis. Hal ini karena pada metode ini itu dapat digunakan untuk mendeteksi biomarker spesifik dalam tubuh untuk memberikan pemantauan kesehatan secara real time. Selain dari yang kita sebutkan ini, masih banyak dari aplikasi metode dari ink writing di dunia teknik biomedis. Baik, selanjutnya di sini adalah bagaimana cara-cara untuk membuat hydrogel 3D dengan berbagai cara. Dalam layar terlihat beberapa cara yaitu electrospinning.
litografi, molding, microfluidic, 3D printing, dan sacrificial templates. Banyak beberapa cara untuk hidrogel dapat diaplikasikan secara mekanis tiga dimensinya, yang masing-masing cara memiliki keuntungan dan juga kekurangannya masing-masing. Beberapa contoh yang bisa kita aplikasikan yaitu electrospinning, microfluidic, litografi, molding, sacrificial templates, dan 3D printing. Cara-cara membuat 3D hidrogel di atas diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan agar pengaplikasian pada implan bisa lebih maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaplikasian yang sering digunakan dalam dunia kedokteran adalah electrospinning dan 3D printing, di mana kalau electrospinning menggunakan magnetic field sebagai acuan untuk pembuatan 3D hidrogel strukturnya, sedangkan 3D printing mengandalkan komputer dalam memfabrikasi sebuah model untuk yang akhirnya diprint secara otomatis menggunakan sistem tersebut. Di antaranya ada juga litografi dan molding. Kedua cara ini, kalau litografi menggunakan fotopolimerasi, di mana terdapat layer fotoristik di bawah komponen, sehingga dari sana dapat dibuat secara vertikal atas dan bawah untuk pembuatan 3D hidrogel strukturnya. Sedangkan molding menggunakan aplikasi seperti enzim, yaitu saling mengikat, di mana kita harus membuat wadahnya, sehingga dari situ kita hanya memasukkan hidrogel untuk sekalian dipres untuk menyesuaikan wadahnya, itu disebut molding. Sedangkan sacrificial templates adalah hampir sama seperti molding, namun sudah tersedia wadahnya sebelum itu. Jadi dari beberapa cara di atas, yang paling sering digunakan adalah electrospinning dan 3D printing. Mengapa? Karena kedua cara ini adalah lebih efisien dan juga lebih maksimal dalam menghasilkan outputnya, yang mana hidrogel dapat menyesuaikan dengan implan secara cepat, tepat, dan maksimal. Berbeda dengan cara-cara yang lain karena cukup menguras waktu, biaya, dan tidak efisien. Dari penjelasan sebelumnya, berikut adalah penyampaian lebih khusus terkait pengaplikasian 3D printing dalam dunia kedokteran. Cara yang paling umum, seperti yang kita ketahui pada dunia kedokteran dalam pengaplikasian hidrogel, yaitu adalah 3D printing. Dilihat terdapat beberapa cara dapat 3D printing teknik dalam pengaplikasian untuk hidrogel, seperti stereolitografi, two button polymerization, laser induced forward transfer, extrusion based 3D printing, dan inkjet printing. Berbagai cara tersebut juga memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing, tergantung dengan konsumen atau pasien yang inginkan. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Dari beberapa cara di atas, extrusion based 3D printing dan inkjet printing adalah cara yang paling sering digunakan untuk kedokteran di dunia. Karena stereolitografi, two button polymerization, dan laser induced forward transfer merupakan cara-cara yang cukup riskan dan cukup membahayakan konsumen ataupun sel inangnya nanti. Kalau two button polymerization tersebut mengandalkan dua cara pembuatan, yaitu dari atas dan dari bawah, yang mana nantinya bahan akan digabungkan sehingga cukup memakan waktu. Sedangkan laser induced forward transfer, hal itu cukup rawan karena sel yang akan hidrogel yang akan dibuat nanti rawan rusak karena panasnya energi laser yang keluar dari alat tersebut. Berbeda dengan yang bawah, extrusion based 3D printing dan inkjet printing, yang keduanya merupakan hal yang cara yang paling efisien, cara paling mudah untuk diaplikasikan dalam dunia kedokteran karena memiliki efek samping yang tidak begitu banyak dengan beberapa cara di atas lainnya. Dari penjelasan sebelumnya juga, berikut adalah beberapa keuntungan dan kekurangan 3D printing teknik dalam mengaplikasikannya dalam penggunaan hidrogel. Dari laser assist terdapat beberapa kelebihan, yaitu resolusi tinggi, akurasi tinggi, dan cepat difabrikasi.
Kemudian bio-ink dengan viskositas tinggi atau kekentalan tinggi juga mempunyai keunggulan dari laser assisted ini. Namun memiliki kekurangan mechanical properties rendah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini rawan untuk membuat sel atau hidrogel baru itu rusak karena laser yang terlalu panas dalam pengaturannya. Namun juga laser assisted juga memiliki kekurangan, yaitu butuh waktu fabrikasi yang cukup lama dibandingkan dengan cara-cara selain itu. Kemudian ada inkjet printing. Keunggulan dari inkjet printing adalah daya hidup sel tinggi atau viabilitas. Kemudian multi cell pattern yang bisa berbagai sel digunakan, tidak hanya one cell ataupun tidak hanya one cell, namun juga banyak sel. Kemudian untuk output memiliki keluaran yang bagus dari hasil-hasil output teknik lainnya. Untuk kekurangan dari inkjet printing ini sendiri yaitu sulit mendapatkan hasil yang sama, kemudian aggregation cell, dan tertutupnya nozzle ketika terjadi tertutupnya nozzle ketika rawan tertutup nozzle ketika pembuatan hidrogel tersebut. Namun juga memiliki kekurangan untuk mechanical properties rendah dan struktural integritas bahan yang kurang. Kemudian ada juga micro extrusion. Di sini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mechanical properties yang tinggi, berbeda dengan kedua cara sebelumnya. Yang kemudian micro extrusion juga cepat difabrikasi atau cepat dibuat, dan memiliki banyak bahan yang kompatibel materialnya yang dapat dimasukkan, tidak hanya biohidrogel saja. Kemudian untuk micro extrusion memiliki kekurangan, yaitu akurasinya rendah dan sel rawan mati ketika penggantian tekanan dan keluarnya bio-ink konsentrasi. Ketika terjadi perbedaan konsentrasi dan tekanan yang berbeda, maka sel yang tertanam nanti akan rawan untuk rusak. Baik, selanjutnya adalah ink rheological requirement for direct ink writing atau yang biasa dikenal sebagai DIW pada bioprinting hydrogel. Ink rheological requirement for direct ink writing pada bioprinting hydrogel adalah sifat-sifat rheologi yang harus dimiliki oleh tinta, dalam hal ini adalah hydrogel, untuk memastikan keberhasilan cetakan 3D. Tinta yang akan digunakan dalam DIW atau Direct Ink Writing harus memiliki viskositas yang cukup tinggi untuk mempertahankan cetakan, tetapi juga harus rendah ketika sudah mulai mencetak agar memungkinkan ekstrusi saat pencetakan. Selain itu, tinta harus memiliki sifat shear thinning, yaitu viskositas yang menurun saat diberikan gaya geser. Dalam hal ini ketika ink mulai turun dari tempat filamen untuk memastikan aliran yang lancar melalui cetakan. Kemudian tinta juga harus memiliki sifat thixotropik, yaitu viskositas yang berubah seiring waktu. Ketika ink mulai turun dari tempat filamen, maka secepatnya tinta tuh juga sudah harus mengeras saat tinta tersebut landing, untuk memastikan bentuk cetakan yang akurat dan menghindari keruntuhan dari struktur ekstrusi. Yang terakhir, ketika tinta sudah mulai membentuk cetakan 3D, tinta harus memiliki sifat cross-linking yang memadai untuk memastikan kekuatan mekanik cetakan yang memadai. Selanjutnya, existing approach to 3D printing hydrogel structure. Untuk yang ini, kita akan membahas untuk embedded 3D printing terlebih dahulu. Beberapa faktor yang memengaruhi bentuk yang tertanam, termasuk difusi molekul kecil dan osmosis yang menyebabkan sagging karena perbedaan densitas, dan interaksi seperti flux air dalam hydrogel, respons stimuli, interaksi elektrostatik, dan tegangan antarmuka. Selama pencetakan, tinta harus memiliki konsistensi seperti pasta untuk menjaga bentuknya dan menopang berat lapisan di atasnya. Viskositas tinta tersebut dalam hal ini hydrogel
harus memenuhi persyaratan yang ketat untuk bioprinting dan juga biotintanya yang agar dapat dicetak. Analisis reologis dapat memberikan informasi secara kuantitatif tentang gaya yang diperlukan untuk ekstrusi dari 3D yang akan dibentuk dan dampaknya pada viabilitas sel dan perilaku pemulihan pasca ekstrusi. Selanjutnya adalah pendekatan layer by layer. Pendekatan layer by layer adalah salah satu metode pencetakan 3D yang bisa digunakan dalam mencetakan hydrogel. Dalam metode ini, hydrogel dicetak dalam lapisan-lapisan tipis yang saling bertumpuk untuk membentuk struktur 3D yang diinginkan. Dalam pendekatan pertama, ada pendekatan oleh Agatha Brice, sumbu vertikal yang ditenagai motor digunakan untuk menempatkan hidrogel alginat yang mengandung sel pada medium budaya yang mengandung CaCl2 dan dibantu oleh lembaran PMMA berpori. Dalam pendekatan kedua yang di sebelah kanan adalah pendekatan oleh L.A. Hockaday, kereta printer atau mesin printing yang dilengkapi dengan UV LED digunakan untuk mengekstrusi gel dalam lapisan yang kemudian akan di cross-linking untuk membentuk struktur hydrogel. Dalam metode layer by layer ini, viskositas tinta sangat penting untuk mencapai cetakan yang akurat dan berkualitas. Viskositas tinta juga harus diatur agar tinta dapat mengalir dengan mudah melalui cetakannya, tetapi juga tidak terlalu cair sehingga tinta tidak menyebar atau melebar dan akhirnya bentuk dari 3D yang diinginkan akhirnya hilang. Jika viskositas terlalu rendah, tinta nantinya akan menyebar dan menghasilkan cetakan yang tidak akurat. Begitu juga sebaliknya, ketika viskositas dari tinta terlalu tinggi, maka tinta akan sulit diekstrusi dan menghasilkan cetakan yang tidak rata. Kemudian ada juga metode pre-cross-linking and in situ cross-linking of hydrogel precursor solution. Dalam tahap pre-cross-linking, tinta yang belum di crosslink atau belum disilang-lingkan akan didepositkan, kemudian membentuk struktur dasar. Selama tahap pasca crosslink, struktur ini akan terkena cahaya, bisa cahaya UV ataupun cahaya yang lain, dan menyebabkan tinta akan crosslink dan mengeras. Dalam tahap in situ crosslink, lumen fotopermeable diperkenalkan ke dalam struktur saat dicetak, memungkinkan bahwa silang linking atau crosslink dari cetakan tersebut menjadi real time. Dalam metode pre-cross-linking, viskositas tinta sangat penting untuk mencapai cetakan yang akurat dan berkualitas tinggi. Viskositas tinta harus diatur agar tinta dapat mengalir dengan mudah melalui cetakan, seperti metode sebelumnya. Tinta juga tidak boleh terlalu cair, tinta tidak boleh terlalu padat agar hasil cetakan juga tidak melenceng dari desain awal kita. Yang terakhir adalah dengan pendekatan incorporating rheological modifiers. Di metode incorporating rheological modifiers adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencetak struktur hydrogel menggunakan teknologi 3D printing. Dalam metode ini, modifikasi rheologis dilakukan pada solusi prekursor hydrogel untuk meningkatkan viskositas dan kekakuan dari material yang akan digunakan. Setelah modifikasi solution dari prekursor hydrogel yang menjadi tinta DIW akan menjadi tinta yang dapat dicetak. Kemudian, pendekatan ini memungkinkan pencetakan struktur hydrogel yang lebih akurat dan berkualitas tinggi. Viskositas tinta harus diatur agar tinta dapat mengalir dengan mudah melalui cetakan, tapi juga tidak terlalu cair sehingga tidak menyebar dan kehilangan bentuknya. Masih sama dengan metode-metode sebelumnya, untuk ketentuan tinta tidak boleh terlalu cair dan tidak boleh terlalu padat. Dalam bahasa ilmiah, viskositas tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah agar nantinya desain 3D yang diinginkan bisa keluar dengan maksimal. Pada bagian A dapat kita lihat solusi dari
solution dari prekursor hidrogel yang belum dimodifikasi. Ini ditunjukkan oleh grafik reologi di bawahnya, di mana modulus saving atau modulus penyimpanan G-1 lebih rendah dari modulus kehilangan atau G-2. Namun setelah modifikasi reologi seperti ditunjukkan pada gambar B, solution hydrogel uh, bisa menjadi tinta di IW yang dapat dicetak. Modulus penyimpanan atau modulus saving juga meningkat secara signifikan, di mana hal ini menunjukkan peningkatan kekakuan dalam viskositas material. Kemudian pada webinar tersebut, Dr. Chan Jinghuan selaku pemateri kami itu membahas tentang seorang dokter yang bernama Quan Zhu yang melakukan penelitian di bidang ilmu polimer dengan judul penelitian yaitu Effect of Ethanol Gelation on 3D Printing Hydrojelly. Dr. Quan Zhu ini memiliki banyak sekali pengalaman dalam ilmu polimer dan menemukan bahwa larutan hidrogel dengan alginat apabila diinduksi dengan etanol itu dapat mengakibatkan pembentukan gel alginat hidrogel. Nah, biasanya pembentukan hidrogel atau gelation itu dapat terjadi akibat adanya ikatan silang atau crosslink karena adanya divalent cation. Nah, divalent cation itu adalah ion yang bermuatan positif dengan valensi 2 yang berarti ion tersebut dapat membentuk dua ikatan ionik. Nah, yang paling umum itu biasanya ikatan antara magnesium. Nah, di sini ada ada gambar struktur di mana terjadinya crosslink antara ikatan divalent cation tersebut sehingga dapat membentuk struktur sukarela untuk membentuk hidrogel dengan fisik yang stabil. Nah, hasil penelitian dari Quan Zhu itu menemukan bahwa ketika etanol diinduksi ke dalam larutan hidrogel alginat tanpa adanya divalent cation, kita masih bisa membentuk hidrogel dengan syarat harus mendinginkan hasil campuran dari etanol, hidrogel, dan alginat tersebut ke suhu 4 derajat Celcius. Hal itu juga tergantung pada konsentrasi etanol yang diinduksi. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman dan Ibu Fitri ada beberapa konsentrasi etanol pada campuran dari hidrogel dan alginat, yang mana di sini bisa dilihat bahwa pada suhu ruangan atau 28 derajat Celcius itu tidak terjadi ada gelation sama sekali. Akan tetapi ketika sudah diturunkan suhunya menjadi 4 derajat Celcius bisa dilihat bahwa pada konsentrasi 33% ke atas itu terjadi perubahan fase menjadi gelation atau berubah menjadi gel. Jadi dari penelitiannya ini tuh bisa sedikit disimpulkan bahwa pembentukan gel dari hidrogel dan alginat itu tergantung pada konsentrasi dari etanol dan suhu yang diberikan pada campuran tersebut. Selanjutnya masih dari penelitian Dr. Quan Zhu, di mana di sini ada grafik reologi dari perbedaan konsentrasi etanol pada gambar sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri yang grafik paling atas itu merupakan campuran dari alginat dengan hidrogel tanpa adanya etanol. Dan di sini bisa dilihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atau gelnya itu bersifat tetap atau bersifat linear viskos elastis dan tidak mengalami perubahan struktural yang signifikan. Namun pada konsentrasi 33,3%, konsentrasi 33,3% itu pada grafik yang di bawahnya 0%, bisa dilihat bahwa adanya terjadi transisi tajam pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, tentunya pada suhu 4 derajat Celcius itu terjadinya fenomena pembentukan gel atau gelation. Namun yang menarik adalah bahwa pembentukan gel ini tuh bersifat reversible atau berkebalikan. Ketika hidrogel atau gelation atau gelnya itu dipanaskan, maka pembentukan gel itu akan pulih menjadi cairan biasa, bukan menjadi gel lagi. Hal ini menunjukkan bahwa hidrogel pada konsentrasi etanol 33% itu memiliki sifat yang dinamis dan dapat mengalami perubahan struktur berulang kali tergantung pada suhu yang diberikan. Apabila dikembalikan lagi ke suhu ruangan, itu bisa menjadi cairan biasa tanpa adanya pembentukan gel, akan tetapi bila diturunkan suhunya akan menjadi gel. Seperti itu maksudnya dari reversible. Nah, habis itu
Artinya bahwa temperatur transisi pembentukan gel itu sangat bergantung pada konsentrasi etanol. Semakin tinggi konsentrasi etanol, maka semakin tinggi suhu pembentukan gelnya. Kemudian bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana pembentukan gel juga ternyata sangat bergantung pada konsentrasi polimer yang diberikan. Nah, jika kita memiliki jumlah polimer yang sangat tinggi, maka eh, seiring dengan meningkatnya etanol juga, maka suhu pembentukan gel juga akan meningkat dengan konsentrasi polimer. Jadi apabila misalnya konsentrasi polimernya tinggi, maka pembentukan gel juga akan meningkat dengan konsentrasi polimernya. Jadi bukan hanya etanol dan suhu, ternyata konsentrasi polimer juga berpengaruh pada pembentukan gel atau gelation. Nah, selanjutnya ini masih pada pembahasan penelitian tadi, di mana di sini terdapat sebuah citra mikrostruktur dari pembentukan gel hidrogel alginat etanol, yang mana bisa dilihat bahwa pada gambar sebelah kiri itu ada beberapa konsentrasi dari etanol yang sudah dicampurkan pada alginat dengan hidrogel. Bisa dilihat bahwa pada konsentrasi 0% etanol, strukturnya itu berbentuk lapisan laminar, dan ini memang merupakan struktur tipikal dari polimer yang mengeras akibat solidifikasi satu arah dari larutan polimer. Kemudian dengan etanol dalam larutan sodium alginat hidrogel, bisa dilihat bahwa terjadinya perubahan struktur yang mana awalnya struktur laminar menjadi struktur jaringan, dan ukuran pori juga pada struktur jaringan juga berkurang seiring dengan peningkatan konsentrasi etanol. Kemudian pada gambar sebelah kanan itu peneliti mencoba mencetak 3D dengan printer yang diperoleh dari perusahaan Selling, yang mana untuk larutan murni dari sodium alginat, hasil viskositasnya itu rendah, sehingga saat dicetak di platform putih bawahnya itu bisa dilihat bahwa kehilangan bentuk dan berantakan, alias tidak terjadinya pembentukan gel yang baik seperti itu. Namun ketika pada gambar sebelah kanan, ketika ditambahkan etanol ke dalam larutan sodium alginat dan dicetak pada plat yang dingin, jadi plat sebelumnya yang pure sodium alginat itu masih pada suhu ruangan, akan tetapi ketika sudah ditambahkan etanol dan plat bawahnya itu dingin, bisa dilihat bahwa gelnya itu mempertahankan bentuknya, yaitu membentuk gel, sehingga mudah melakukan pencetakan dengan campuran tersebut. Percobaan ini juga dilakukan dengan mencetak bentuk scaffold dan pori, dan bisa dilihat bahwa hasil dari scaffoldnya itu menunjukkan bahwa adanya pori-pori pada campuran hidrogel etanol alginat. Namun dari keunggulan-keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa 3D printing dengan etanol itu bisa membentuk gel yang baik, terdapat beberapa kekurangan, yaitu struktur dari campuran etanol, hidrogel, dan alginat itu tidak stabil dan hanya dapat mempertahankan di bawah suhu tertentu saja atau di suhu rentang 4 derajat Celcius. Nah, pada suhu ruangan tuh strukturnya tersebut akan kehilangan bentuk. Nah, sudah dilakukan percobaan juga untuk memperbaiki struktur itu, dapat dilakukan dengan meletakkan struktur untuk pencetakan atau platnya itu di dalam larutan CaCl2, yang mana nantinya akan menyebabkan sedikit penyusutan yang cepat, akan tetapi meskipun sedikit penyusutan, suhunya itu dapat dipertahankan bukan hanya di suhu 4 derajat Celcius saja, tapi di beberapa suhu lainnya. Kemudian untuk menghilangkan larutan CaCl2 tadi itu bisa dilakukan dengan merendamnya dalam air, sehingga itu dapat mengurangi penyusutan juga. Seperti itu, teman-teman. Dari webinar kali ini bisa disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu metode direct ink writing pada pembuatan struktur hidrogel membuka peluang untuk pengembangan inovatif dalam pengobatan regeneratif, pembuatan perangkat medis canggih, dan pengembangan model organ untuk penelitian biomedis. Kemudian yang kedua yaitu metode direct ink writing pada gelasi alginat
hidrogel dengan penambahan etanol dapat digunakan sebagai pengubah reologi untuk mengatur sifat reologi larutan prekursor dari hidrogel. Kemudian yang ketiga yaitu gelasi alginat hidrogel yang diinduksi etanol dapat dicapai dengan menurunkan suhu dan dikontrol dengan memvariasikan konsentrasi etanol dan polimer. Nah, dari materi ini atau dari materi webinar kali ini tuh sudah sangat selaras dengan mata kuliah eksperimen teknik biomedis dengan materi karakteristik polimer, di mana di sini kita bisa melihat bahwa sifat polimer pada metode Derrick Inwriting itu memiliki pengaruh dalam proses gelasinya. Apabila konsentrasinya semakin tinggi, maka gelasinya juga berpengaruh, yaitu gelasinya semakin padat atau semakin membentuk gel. Kemudian selain itu yang dapat kita simpulkan yaitu hydrogel yang merupakan salah satu polimer pada metode direct inwriting juga memiliki pengaruh pada kekuatan mekaniknya yang akan dihasilkan dengan bantuan dari konsentrasi etanol. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.